Ketua Umum Partai Demokrat menyebut ada orang di lingkaran istana yang ikut dalam gerakan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. Kami akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari yang telah bergabung bersama kami. Sebelumnya saudara, kami juga telah menghubungi sejumlah kader Partai Demokrat, PDI Perjuangan dan dari kantor staf Presiden untuk menanggapi hal ini. Namun hingga saat ini belum ada yang bersedia. Dan sudah bergabung bersama kita Pak Kodari. Pak Kodari, selamat sore. Selamat sore. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa ada orang di lingkaran istana yang dekat dengan Presiden Joko Widodo ikut dalam gerakan untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. Tanggapan Anda? Iya, pertama ini sesuatu yang istilahnya mengejutkan ya. Karena kalau menurut saya seharusnya kalau mau ada pihak-pihak yang meraih posisi dan jabatan ketua umum di Partai Demokrat, hal tersebut tidak dilakukan pada saat ini ketika ketua umum baru yaitu AHY baru terpilih begitu. Seharusnya hal tersebut dilakukan pada kegiatan Munas Partai Demokrat ya, yang kalau tidak salah baru diselenggarakan pada tahun yang lalu begitu. Jadi dalam konteks perjalanan politik atau peristiwa-peristiwa politik, agak mengherankan kalau ada kegiatan untuk bisa mengambil alih posisi sebagai ketua umum Partai Demokrat itu lewat peristiwa atau waktu yang belum lama dari pemilihan ketua umum begitu. Dan saya sendiri juga merasa biasanya ya kalau partai politik itu mau diganti ya, kepemimpinan yang baru terpilih itu tentunya harus lewat mekanisme khusus dan katakanlah biasanya namanya itu mekanisme ya macam-macam ya kalau bicara partai politik. Tapi intinya sih harus dilalui kongres luar biasa ya katakan begitu ya. Tapi biasanya harus dilalui oleh sebuah peristiwa juga yang luar biasa begitu. Jadi misalnya ketua umum tersangkut kasus korupsi. Katakanlah begitu, sehingga kemudian harus dibuat kongres luar biasa untuk mencari ketua umum yang baru begitu. Nah, di Demokrat kan tidak ada peristiwa yang semacam itu, sehingga kemudian tentunya menimbulkan pertanyaan apa latar belakang dari gerakan untuk mengganti ketua umum yang pada saat ini yaitu AHY begitu. Nah, ini memang kita melakukan analisa tentu akan lebih mudah, akan lebih bisa berjalan dengan baik apabila disebutkan nama orang yang berada di balik gerakan ini, sehingga kemudian lebih mudah untuk menganalisisnya misalnya begitu. Dari yang beredar kan sementara ini katanya ada yang aktif di Demokrat, lalu kemudian juga ada mantan Demokrat begitu ya, terus kemudian ada pejabat tinggi begitu. Pejabat tinggi yang dekat dengan Pak Jokowi katakanlah begitu untuk dijadikan kendaraan politik. Nah, kalau buat saya, kalau diurut satu-satu ya, bisa jadi misalnya kepengurusan yang ada sekarang itu, atau pengurus yang ada sekarang itu, mungkin tidak puas, katakanlah begitu dengan AHY gitu. Ya, kemudian yang lama, mungkin balas dendam barangkali, karena sudah tidak jadi pengurus lagi begitu. Yang sekarang, konon kabarnya sebagai kendaraan politik untuk maju ke 2024 Pilpres. 2024 begitu. Nah, yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini baru bisa kita terima argumentasinya kalau kita tahu siapa orangnya gitu. Sehingga kemudian kita bisa, jadi motif ini sebetulnya tidak lepas dari figur gitu loh. Sejauh hanya disebut figur saja, sejauh tidak disebut motifnya, disebut figurnya hanya motifnya saja, itu kita agak sulit untuk katakanlah menerima atau menolak adanya asumsi gerakan tersebut begitu. Jadi tidak ada momen yang bisa merebut paksa ketua umum Partai Demokrat AHY untuk bisa turun, tidak ada waktunya juga tidak tepat untuk mengeluarkan isu ini menurut Anda Pak Kodari. Tapi ketika suasana yang Anda sebut ini adem ayem, kemudian muncul isu ini, bahkan juga menyebut ada orang pejabat tinggi pemerintahan yang dekat dengan Joko Widodo atau Presiden Jokowi ikut dalam gerakan ini. Ada agenda politik apa menurut Anda di balik Partai Demokrat atau AHY ini? Iya, pertama tentunya ini akan menimbulkan ketegangan baru ya antara biru dengan merah katakanlah begitu. Dan tentunya ini bukan sesuatu yang baik dalam
kondisi COVID seperti sekarang ini di mana dibutuhkan persatuan dan kesatuan dalam menjalankan gerakan-gerakan atau program-program untuk bisa mengatasi COVID begitu. Kita tahu bahwa memang selama ini dinamika hubungan biru dengan merah tidak begitu lancar ya sebagai implikasi dari katakanlah Pilpres 2004 yang lalu begitu antara Ibu Mega dengan Pak SBY. Nah, memang menariknya kalau kita amati perkembangan media ya, sebetulnya 2014-2019 yang menjadi oposisi itu menurut saya ya, kalau bicara kacamatanya Pilpres 2014, orang akan mengatakan Prabowo Subianto. Tapi kalau saya melihat dari wacana yang berkembang, itu sebetulnya oposisi yang konsisten atau sejati buat Jokowi itu adalah Pak SBY. Kan sering tukar-tukaran pernyataan soal hambalang, soal macam-macam program lah katakanlah begitu. Jadi menurut saya ini sebetulnya di luar faktual atau tidak, memang kemudian ada semacam tembok psikologis yang cukup tinggi antara pemerintahan sekarang ini dengan Pak SBY atau Demokrat katakanlah begitu. Jadi memang penting sekali untuk mengatakan siapa yang berperan di situ sehingga kemudian tidak dianggap sebagai isu atau gosip ya katakanlah begitu. Dan kalau dari kacamata Demokrat mungkin saya melihat ini adalah manuver untuk barangkali katakanlah motong ya supaya gerakan ini jangan berlanjut dengan asumsi bahwa Pak Jokowi akan tanya kanan kiri siapa sih sesungguhnya orang dekat dia yang terlibat dalam gerakan mau mendongkel di Demokrat tersebut, dan diasumsikan itu akan menghentikan upaya-upaya pendongkelan begitu yang terjadi di Partai Demokrat saat ini. Tapi upaya pendongkelan itu Anda melihat juga meskipun nama-nama itu tidak disebutkan oleh AHY dalam konferensi persnya juga. Anda setuju bahwa akan ada upaya pendongkelan itu? Saya baru kali ini membaca berita, hari ini baru membaca berita ada upaya pendongkelan gitu. Kalau misalnya berita ini sudah beredar di media massa khususnya yang mainstream, katakanlah seminggu, katakanlah begitu, agak lebih mudah kita memberikan komentar ya, atau pernyataan. Tapi ini kan baru muncul pada hari ini saja, sehingga untuk melakukan analisa lebih jauh memang agak terbatas, baru pada berita media, rilis yang dibuat Demokrat, kemudian tayangan berita dari Kompas TV sekarang ini. Gitu. Bulan Juni 2020 lalu, Pak Kodari, Forum Pendiri Partai Demokrat akan menggugat surat keputusan Ketua Umum AHY. Ini diajukan atau disampaikan juga oleh Pak Subur ya, Pak Subur Sembiring, deklarator pendiri Partai Demokrat. Apakah ini ada hubungannya dengan apa yang disebutkan oleh AHY soal pendongkelan ini? Itulah dia barangkali bahwa gerakan ini terkait dengan kelompok-kelompok yang tidak puas ya di masa lalu begitu. Memang saya tahu ada pihak-pihak yang menghendaki adanya nuansa kepemimpinan yang berbeda ya di Demokrat. Misalnya ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa dulu waktu Demokrat didirikan itu katanya buat semua, tapi sekarang kok nggak buat semua begitu. Ya orang-orang lama lah katakanlah begitu ya, yang waktu Demokrat itu baru berdiri begitu. Dan ya kalau saya ditanya bagaimana selanjutnya, ya Anda ajukan calon Anda sendiri begitu. Entah itu kemudian katakanlah misalnya ketua Partai Demokrat dari provinsi mana misalnya begitu. Kita kan di P3 misalnya ada Suharto Mono Arfa. Ada yang mengusulkan Tat Yassin misalnya begitu. Jadi adakah hubungannya dengan... Kalau saya mengatakan begini, ya alternatif kepemimpinan di Partai Demokrat itu selain dari AHY justru ya, itu adalah Edi Baskoro Yudhoyono begitu loh. Iya. Jadi kalau orang bicara Demokrat itu pasti sulit lepas dari SBY begitu ya. Bahwasanya Anas Urbaningrum pernah terpilih pun itu sebetulnya kan kita tahu semua di luar skenarionya Pak SBY. Pak SBY waktu itu skenarionya adalah Andi Malarangeng, ya kan? Tapi kemudian yang jadi kan malah justru Anas Urbaningrum, begitu dengan segala dinamikanya. Nah pada hari ini, ya kalau dulu saya bisa mengatakan calon itu ya selain Andi Malarangeng yang katakanlah orang dekatnya Pak SBY, ada Ketua DPR Marzuki Ali yang notabene adalah sekjen waktu itu atau mantan sekjen. Kemudian ada
Anas Urbaningrum begitu. Tapi pada hari ini kalau saya ditanya siapa kepemimpinan alternatif atau orang yang bisa melakukan penggalangan dan punya kekuatan sekaligus juga legitimasi, itu saya sebut EBY namanya. Oke, baik. Dan EBY itu bukan orang dekat Jokowi, tapi orang dekat SBY dan Pak Kodari, saya sendiri. Gitu. Karena tadi sudah menyinggung nama Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, ini jam 9 malam semalam SBY mencuit di Twitter. Bagi siapapun yang memegang kekuasaan politik pada tingkat apapun, banyak cara berpolitik yang lebih bermoral dan lebih beradab. Ada 3 golongan manusia, yaitu the good, the bad, and the ugly. Kalau tidak bisa menjadi the good, janganlah menjadi the ugly. Ini ada hubungannya dengan apa yang dinyatakan oleh AHY hari ini menurut Anda? Iya. Ya kira-kira begitu ya, karena kalau baca pernyataan yang keluar dari Demokrat ya yang saya baca itu kan gerakan ini katanya sudah disinyalir beberapa bulan ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau Pak SBY sebagai pemain politik ulung saya kira memang sudah memberikan tahapan-tahapan atau preambul lah menuju kepada puncaknya pada hari ini, katakanlah ya press conference-nya dari AHY begitu. Ini juga menyebut soal bagi siapapun yang memegang kekuasaan politik pada tingkat apapun, artinya juga menyasar orang-orang dekat yang ada di lingkaran Presiden Joko Widodo, sama seperti yang dinyatakan oleh AHY. Saya kira iya. Jadi pernyataan SBY itu segaris konsisten dengan pernyataan AHY pada hari ini yang dengan terang benderang mengatakan ada orang dekatnya Pak Jokowi begitu yang menuju ke arah sana begitu ya. Tadi malam kan baru sinyal-sinyalnya gitu ya. Saya kira Pak SBY dan Partai Demokrat ingin menggaungkan isu ini begitu ya. Saya kira tunggu saja ini nanti akan jadi trending topik di sosial media gitu ya. Ya dan diharapkan dengan opini yang berkembang luas, berita yang berkembang luas, maka gerakan-gerakan tersebut akan berhenti begitu. Baik. Karena AHY buat saya sekali lagi kalau kembali kepada pernyataannya Partai Demokrat sendiri, ini kan ada orang di dalam Demokrat, mantan Demokrat dan ada di kekuasaan begitu. Ketika katakanlah yang di kekuasaan ini direm oleh Jokowi atau mengerem diri sendiri karena Pak Jokowi udah kiri kanan, Partai Demokrat sudah meniup alarm atau peluit katakanlah begitu. Bukan berarti yang di dalam dan mantan itu akan berhenti kan begitu. Ya, jadi yang mantan dan di dalam itu mungkin punya agenda atau punya penilaiannya sendiri terhadap situasi dan kondisi yang berjalan di Partai Demokrat. Yang notabene juga bisa terjadi di partai-partai lain dan sering terjadi di partai-partai lain. Namanya partai itu sebetulnya di dalamnya kan ada namanya faksi-faksi begitu. Jadi ya faksi-faksi ini juga punya dinamikanya tersendiri. Dalam sebuah partai yang terkonsolidasi, faksi-faksi itu tenggelam ya. Entah karena karisma dari ketua umumnya, karisma dari ketua dewan pembinanya, tapi kalau kurang kuat ya dia akan dinamis. Nah, menurut saya juga ada contoh yang menarik dari partai biru yang lainnya yang belum lama juga berkongres. Nah, kalau di Partai Demokrat, iya di PAN, Pak Amin Rais lawan Zulkifli Hasan itu kan sangat menarik itu. Kalau di Partai Demokrat, notabene Pak Zulkifli Hasan adalah besannya Pak Amin Rais begitu loh. Oke, Pak Kodari, kalau di Partai Demokrat Anda melihat faksi-faksi itu tujuannya adalah untuk mengkudeta Partai Demokrat dengan melibatkan orang dekat dari Presiden Joko Widodo? Ini yang saya belum tahu. Karena apa? Karena kemarin waktu Partai Demokrat itu kongres, setahu saya itu kan semacam aklamasi ya, kalau tidak salah begitu. Aklamasi itu kalau dia normal, sesungguhnya hanya terjadi kalau ada satu orang yang begitu powerful, sehingga secara alamiah kandidat yang lain merasa tidak punya peluang atau sama dengan membenturkan kepala ke tembok begitu. Aneh sesungguhnya kalau ada aklamasi tiba-tiba kemudian ada mau gerakan mendongkel gitu loh. Loh katanya aklamasi kok ada yang mendongkel? Mendongkel itu terjadi ketika dalam kongres itu ada 2 atau 3 calon. Nah kemudian misalnya nih ya kursinya itu bersaing ketat, katakanlah bersaing ketat begitu. Ya misalnya waktu Pak Abu Rizal Bakri bertarung dengan Pak Surya Paloh, itu keras, sama-sama kuat di Golkar. Nah, cuman Pak
ya Pak Surya Paloh tuh kalau mau mendongkel bisa saja. Oke. Tapi kan dia nggak mendongkel, dia mendirikan partai sendiri namanya Nasdem. Begitu ceritanya. Jadi menurut Anda aneh ya kalau ini terpilih secara aklamasi ternyata masih ada faksi yang ingin mendongkel AHY. Aneh. Oke. Aneh. Baik. Iya, namanya aklamasi itu berarti semuanya ikut gitu loh. Kalau kemudian aklamasi tapi tidak ada yang tidak ikut bahkan kemudian berusaha mendongkel, nah itu aneh itu. Oke, Pak Kodari, karena sudah menuding ada orang dekat dari Presiden Joko Widodo yang ikut dalam gerakan untuk bisa mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, AHY tadi mengklaim juga sudah menyurati Presiden Joko Widodo untuk merespon, memberikan klarifikasi. Menurut Anda perlukah Presiden merespon ini? Saya kira tidak ya. Dan menurut saya Pak Jokowi pun bagaimana ya, sebetulnya dalam konteks demokrasi ya sebetulnya keberadaan partai oposisi itu diperlukan. Karena tidak mungkin memuaskan semua pihak ya gitu. Kita tahu bahwa kalau ditanya dalam survei puas tidak puas dengan Pak Jokowi, mayoritas puas, tapi ada yang tidak puas begitu. Nah, ketidakpuasan ini dia harus memiliki channel ya, channel yang konstitusional ya. Sehingga kemudian yang terjadi adalah politik yang terlembaga. Kalau tidak ada oposisi, maka kemudian yang tidak puas ini akan mencari jalannya sendiri dan itu biasanya mencari jalan ke jalan gitu, menjadi gerakan institusional atau parlemen jalanan. Nah, itu sesuatu yang tidak terkelola dan kemudian justru lebih berbahaya. Kalau kita bicara kita bicara oposisi yang terlembaga, itu ada pimpinannya, ada mekanismenya, sehingga kemudian persetujuan dan ketidaksetujuan itu bisa dibahas. Perlukah ini direspon oleh Presiden Joko Widodo untuk mengklarifikasi itu? Menurut saya sih pada hari ini tidak ya, tapi ya lihat aja perkembangan ke depan karena ini baru berita pada hari ini gitu. Karena nggak nyebut nama juga sih susah. Tidak perlu nggak nyebut nama, kecuali kalau sudah menyebut nama. Ya. Tidak perlu direspon karena tidak menyebut nama menurut Anda ya? Belum menyebut nama. Jadi kalau belum menyebut nama itu sebetulnya apa? Apa memang nggak yakin atau memang nggak ada dasar atau apa? Jangan sampai kemudian merespon sesuatu yang sebetulnya nggak ada dasar atau katakanlah hoax, kan repot juga begitu. Akan seberapa besar isu ini berpengaruh pada Partai Demokrat menurut Anda? Partai Demokrat ini kan sebetulnya sedang berusaha membesarkan figur Pak AHY ya, dan itu membutuhkan soliditas internal. Jadi kalau sampai kemudian berteriak begini sebetulnya ya di satu sisi mungkin bisa menghentikan gerakan tersebut, tetapi balik lagi saya katakan tadi di depan bahwa artinya manajemen kekuasaan di Partai Demokrat itu tidak bulat dan utuh ya. Saya garis bawah ya, tidak bulat dan utuh. Apakah kita pernah mendengar berita semacam ini di PDI Perjuangan? Ada kelompok-kelompok yang tidak puas, tapi kemudian kan akan lewat. Nah di sisi yang lain sebetulnya kalau kita belajar dari pengalaman PDI Perjuangan, partai yang juga berpusat kepada figur seperti Bu Mega, isu semacam ini aja muncul dan artinya itu isu bisa muncul di semua partai politik. Oke, baik. Terima kasih Pak Kodari pandangan Anda soal klaim dari Agus Harimurti Yudhoyono yang menyatakan ada gerakan untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa dan juga melibatkan orang dekat, petinggi di kementerian, tinggi di pemerintahan yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Terima kasih Pak Kodari telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.